Silakan dipimpin oleh ketua ataupun wakil ketuanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Kita berdoa. Semoga nanti kegiatan belajar mengajar pada pagi ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian peroleh akan dapatkan bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain, keluarga, bangsa, dan negara. Kemudian untuk kabar, kemarin kita kan libur panjang sekali ya. Bagaimana kabarnya? Apakah dalam keadaan sehat ataupun sakit, ataupun liburannya menyenangkan atau malah justru menyengsarakan liburnya? Kepingin masuk ketika libur panjang kok tidak enak kayaknya di rumah, tidak ketemu teman-teman, apalagi dalam pandemi COVID ini. Jarang ketemu teman-teman. Jadi pembelajaran ini kita bisa bertatap muka kembali. Jadi bertemu, tidak seperti yang sebelumnya ketika kita dalam pandemi, karena PPKM ini sudah dicabut oleh pemerintah. Jadi tidak ada PPKM lagi, adanya PKKM. Nah, itu madrasah ya. Jadi sebelum pembelajaran, Bapak mau mengecek dulu. Ini kan setelah libur panjang, mungkin bisa hadir semuanya atau ada yang tidak masuk. Ini baru masuk pertama kali, masa mau tidak masuk. Jadi Bapak mau mengecek dulu siapa-siapa yang masuk ataupun yang belum bisa hadir, belum sakit. Nah, yang penting ada kejelasan. Kalau tidak masuk berarti izin temannya atau izin via WA group kita kan ada ya. Nah, di WA group ada untuk izin, di situ menyertakan kalau tidak bisa masuk. Nah, alasannya apa tidak masuk? Nah, jadi biar ada kejelasan. Kalau misalnya tidak masuk, ada kejelasan, ada izinnya, jadi bisa dicek. Nah, jangan tidak ada kejelasan. Alfa, kemana nih sakit atau lagi jalan-jalan atau kemana? Yang pertama, Suci. Hadir Pak. Selviana Lestari. Hadir Pak. Desi Fitriani. Hadir Pak. Dea Sapitri. Hadir Pak. Emma Mutia. Namanya itu Pak. Hadir Pak. Hairun Nisa. Hadir Pak. Lutfi Fauzia. Hadir Pak. Mega Sabila Putri. Hadir Pak. Mutia Dumalasari. Hadir Pak. Naila Nur Rahmania. Sakit Pak. Oh, sakit kan? Tapi ada izinnya enggak? Ada Pak. Oh, ya. Berarti sakit ya. Nah, ini semoga teman-teman yang belum bisa hadir nanti diberikan kesembuhan ya. Ini kalau sembuh itu nikmat yang sangat besar sekali. Mau makan apa enak, makan sate enak, mau bakar jagung juga enak. Ya kan, kalau sakit itu tidak enak. Mau makan apapun tidak enak, namanya sakit ya. Jadi kita harus bersyukur diberikan kesehatan. Kadang kita lupa dengan itu. Ketika sehat lupa, ingat sehatnya ketika sakit. Oh, ternyata sehat itu sangat berarti. Jadi sangat benar-benar harus kita syukuri sehat itu. Kita masuk ke materi. Bapak mau menyebutkan tujuan yang kita akan capai dalam pembelajaran pada pagi hari ini.
memahami. Jadi nanti kalian semua bisa dan mampu memahami tentang apa itu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi pengertiannya apa. Kemudian yang kedua, melalui pemahaman ayat dan hadis, nanti akan Bapak bagikan ya apa lebaran tentang ayat Al-Quran ataupun hadis Al-Quran tentang amar ma'ruf nahi munkar dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui penegasan secara inquiry tentang penemuan fenomena amar ma'ruf nahi munkar di masyarakat yang kemudian nanti melalui diskusi bisa, melalui pembelajaran yang lain kita bisa mengidentifikasi tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang keempat, melalui presentasi nanti bisa presentasi menyajikan prinsip-prinsip apa saja yang ada dalam amar ma'ruf nahi munkar. Prinsipnya apa? Menyebutkan dalil nakliynya, hadisnya apa? Tentang ayatnya apa yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Itu saja. Yang pertama di sini pembelajaran pada pagi hari ini kelas 12 ya, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sebelumnya kita harus tahu apa yang dimaksud dengan amar. Amar itu apa? Nah, di sini ada ya, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian ini bisa kalian lihat di depan tentang, kemudian bisa kalian perhatikan di depan, perhatikan ya depan, fokuskan pandangan ke ini slide di depan. Nah ini pada pagi hari ini kita membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dalam amar ma'ruf nahi munkar tersebut ada pengertian. Pak, amar itu apa, Pak? Saya punya teman namanya Amar. Di situ teman sampean. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi munkar? Nah, di sini sudah Bapak ringkas ya. Jadi tidak terlalu banyak. Jadi biar nanti bisa kalian semua terima. Jadi pada hakikatnya amar ma'ruf nahi munkar tersebut merupakan bagian dari upaya menegakkan agama dan kemaslahatan di tengah-tengah umat. Jadi harus ada itu. Jadi ada amar, ada munkar. Jadi ada pencegahannya. Jadi tidak semuanya yang dilakukan itu positif semuanya. Nah, nanti polisi tidak ada kerja, aparat tidak ada pekerjaan. Nah, jadi itu sudah disunahkan. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang preman, ada yang ustadz, ya kan? Kalau semuanya ustadz, nah nanti siapa yang ngaji sama ustadz? Kan kasihan dia ngaji sama dirinya sendiri. Nah, jadi ada baik dan buruk, itu sudah disunahkan oleh Allah SWT. Nah, kemudian secara spesifik amar ma'ruf nahi munkar lebih ditekankan dalam mengantisipasi maupun menghilangkan kemungkaran. Jadi menghilangkan kemungkaran tujuannya apa? Itu tujuannya adalah menjauhkan setiap hal negatif di tengah masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang besar. Nah, itu tujuannya. Jadi menyelesaikan problem sengketa permasalahan yang negatif, jangan sampai nanti akan menimbulkan masalah lagi, tumpuk-tumpuk jadinya. Nah, ya. Nah, itu ada yang sudah mulai ngantuk ya. Iya, ngantuk lagi. Ya, kemarin juga belajar di kamar ngantuk, di kelas ngantuk. Jadi tidak apa-apa ya ngantuk. Ditahan ya. Di meripatnya itu ganjil pakai itu loh, korek yang kayu itu ya, biar tidak ngantuk. Nah, itu kalau senyum kan tidak ngantuk ya. Jadi jangan sampai masalah negatif tersebut timbul masalah lagi. Kayak itu Pak, semboyannya Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Jangan masih masalah terus timbul masalah lagi. Pak, saya mau menjadi superhero, menyelamatkan daerah terisolir karena bencana. Malah di sana bikin masalah.
Jadi kuncinya di situ, tujuannya dari amar ma'ruf nahi munkar tersebut adalah untuk menjauhkan setiap hal negatif dari hal yang baru di tengah masyarakat. Jangan sampai timbul masalah yang lebih besar. Nah, itu. Kemudian di slide selanjutnya di sini ada Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104. Nah, ini yang mendeskripsikan atau menjelaskan tentang apa itu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi di sini ada ayat Al-Qur'an dan hadis yang sesuai dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini Bapak mau meminta ini siapa ini yang kemarin juara lomba MTQ di madrasah. Nah, jadi Bapak mau melihat ini kemampuannya dalam membaca ayat. Nah, kelihatan tidak itu ayatnya? Nah, kelihatan ya. Ayo, silakan. Nah, dibaca bersama-sama ya. Nah, jadi biar kalau pintar tuh bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Nanti masuk surganya juga bersama-sama, enggak dewi-dewi ya. Ya, silakan. Pembelajaran di situ. Nah, di sini Al-Imran ayat 104 ini menjelaskan tentang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di situ bisa ada artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Jadi mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, bagaimana kita caranya dalam menyuruh kepada yang ma'ruf? Nah, jangan kebalik ya, nanti menyuruh yang munkar, kemudian mencegah yang ma'ruf. Nah, jangan kebalik. Jadi itu harus benar-benar sama, sesuai. Nah, kebalik-balik dalam hal mengartikan ayat tersebut. Kemudian wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, di situ ini kalau berkaitan dengan yang ma'ruf, mencegah, menyuruh kepada kebajikan, mengajak kepada teman-temannya untuk melakukan kebaikan. Bagaimana? Ini seperti ini kebaikan atau bukan? Nah, jangan nanti terbalik-balik. Nah, ini dibalik-balik ayatnya, misalnya itu tidak boleh. Atau mengartikan arti ayat tersebut tidak sepenuhnya, hanya dari potongan ayat. Nah, itu bahaya sekali. Apalagi sekarang ini zamannya sudah canggih, sudah zaman gadget, sudah zaman smartphone. Tidak HP-HP yang dulu itu ya, handphone, namanya hand itu kan tangan, phone, berarti telepon genggam.
yang tulis itu, yang Nokia, yang dulu itu. Nah, sekarang sudah serba canggih. Kita mau apapun, buka apapun, ada di situ. Hal apapun. Jadi kita juga harus selektif di situ dalam menggunakan media, mencari bahan tentang amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Nah, pandai-pandai dalam seleksi mana yang bisa kita atau kalian konsumsi, mana yang bisa dinikmati. Jadi jangan semuanya ditelan mentah-mentah ya, harus ada filterisasi, harus ada penyaringan. Nah itu tentang ayat Al-Quran. Kemudian slide selanjutnya, itu bisa kalian lihat. Nah itu yang tadi sudah Bapak bagikan ya. Nah itu dilihat di kertas yang bagian itu. Nah tentang ini itu diperhatikan. Nah yang lembaran Bapak bagikan. Nah di situ ada, kalau tadi kita sudah membahas tentang ayat Al-Quran. Jadi surah Al-Imran ayat 104. Nah itu. Kemudian ini hadisnya yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nah coba dibaca. Nah itu yang paling belakang dulu. Nah ya biar tidak ngantuk ya. Jadi baca ini tujuannya selain Bapak memberikan pembelajaran, sama biar tidak ngantuk. Iya. Ya silakan. Berarti sudah jelas. Jadi Bapak minta kita melakukan closing statement. Nah, gitu ya. Kesimpulan. Nah, mungkin ada yang bisa menyimpulkan tentang materi ini. Nah, itu biar tidak ngantuk itu yang bilang tuh. Nah, jadi bangunkan temannya yang tidur tuh. Ya. Nah, sama kalau di Rusia tidak bisa tidur, tahu-tahu tidur, ada bangun. Di Indonesia bisa tidur, sholat Jumat bisa tidur, di sana mana bisa? Mau pergi Jumat sampai tengah jalan kan tembak orang, belum sampai masjid, mati syahid. Nah seperti itu ya. Nah itu jangan tuh. Ya, terima kasih ya. Nah, itu ada manfaatnya. Jadi tidak ngantuk lagi ya. Ya kan ada manfaatnya, tidak ngantuk. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi. Barang siapa melihat kemungkaran, ya, maka cegahlah dengan biyadihi, dengan tangannya. Nah, dengan tangannya. Apabila belum mampu, maka cegahlah dengan lisan, fabilisanihi, dengan lisan. Karena mungkin kamu tuh siapa, anak kecil, ya kan? Kadang kita gitu, Pak, dia loh yang saya ingatkan orangnya udah tua, nanti saya kena tampar malah misalnya kan gitu. Nah kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lisan, fabilisanihi. Pak Ilham yang sati fabiqalbihi. Misalnya enggak dengan lisan enggak bisa, dengan tangan enggak bisa. Nah ini gimana lagi nih? Apa dijarni baik? Tidak gitu. Jadi apabila belum mampu, cegah dengan hati, ya kan? Kayak lagunya siapa itu? Sakitnya tuh di sini, ya kan? Seperti itu ya. Jadi dengan hatinya kita kerentek aja. Ya Allah, semoga dia nanti benar-benar bisa tobat. Bisa tobat, bisa kembali ke Shirathal Mustaqim. Nah, kita aja. Tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan ucapan.
Nah, kalau dengan ucapan pasti wah anak kecil nih. Nah, padahal tidak seperti itu. Nah, kalau ini gimana tuh? Kalau tanggung mangkola, ing tanggung mangkola. Jadi lihatlah dari apa yang dia katakan, jangan melihat dari siapa yang mengatakan itu. Tentang anak kecil masih SMP ngomongin anak kuliahan, wah nggak bisa kamu loh masih SMA, ya jangan gitu. Itu tidak boleh. Jadi lihatlah dari apa yang ia katakan. Meskipun dia kecil, usia di bawah kita, mungkin kedewasaannya di atas kita. Jadi usia itu tidak membatasi dia ukuran dewasa atau belum. Kadang yang umurnya 60 masih belum dewasa, kalah dengan umurnya 17. Apalagi sekarang zamannya sudah sangat canggih. Nah, di sini genggaman ada di sini semuanya. Dan kita juga harus bisa menyeleksi. Tidak semuanya kita telan mentah-mentah. Nah, itu di situ. Jadi kalau tidak bisa dengan tangan, biadihi, lisanihi dengan lisan. Enggak bisa dengan lisan, fabiqolbihi wadzalika ad'aful iman. Nah, di situ cekal hatinya, namun yang demikian itulah selemah-lemahnya iman. Kalau udah nggak bisa, berarti kalau dia tidak merespon itu, berarti memang nanti urutannya Allah yang mengaturnya. Nah, di situ ya. Kemudian di slide selanjutnya perhatikan. Nah, di situ ada makruf dan mungkar. Nah, itu ya. Nah, itu jangan ngobrol sendiri dengan temannya ya. Lihat di sini ya. Nih. Nah, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, melihat berarti dengan mata, dengan indera penglihatan dengan mata. Maka hendaknya ia menghilangkannya dengan tangannya. Nah, tadi. Dengan biadihi, dengan tangannya melihat. Jangan. Nah, itu juga termasuk isyarat, jangan. Atau semen geret tangan gini. Ojo makan dulu. Ayo ngaji. Nah, disuruh ngaji malah main internetan. Ngaji. Jangan tidak usah ngaji ya. Nanti malah dulu tamanmu kita tidak usah ngaji. Kita main PS aja atau nonton itu film di situ baru filmnya. Nah, itu berarti tidak menegakkan yang ma'ruf, malah dulu sampai membudayakan hal-hal yang tidak bagus. Nah, itu ya. Jadi kita cegah dengan tangan kita. Nah, di sini. Kemudian, ini Bapak ada fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Sampai tahu demo? Kita pernah dimasukkan ke masa demo yang berjilid-jilid itu di Jakarta. Untung sampai tinggalnya di Kalimantan. Kalau di Jakarta pasti sarapannya demo terus. Tidak pernah sarapan bubur, ya. Di sini ini fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, di masyarakat. Nah, itu ada aparat, ya kan? Nah, ini ada aparat kepolisian, Polri dari Polri. Nah, yang menghalau pendemo supaya tidak anarkis. Jadi Pak demo itu boleh tidak? Boleh, tapi jangan anarkis. Ada lagunya itu, galang rambut anarki. Nah, itu ada lagunya itu ya semuanya. Jadi jangan, boleh demo itu boleh, tidak ada yang larang. Negara demokrasi itu mengharuskan masyarakatnya untuk menyuarakan, tapi jangan anarkis, apalagi sampai merusak fasilitas umum, bis dibakar, mobil polisi dibakar, orang tidak salah diantemi. Nah, itu tidak boleh anarkis itu. Berarti sudah masuk pidana. Nah, boleh demo sana menyampaikan itu semuanya. Nah, itu ya. Nah, ini menghalau demo. Jadi jangan sampai ada anarkis atau sampai nanti kepada jatuh korban jiwa. Materi sudah biasa betulnya itu. Kalau demonya di taman, itu tamannya sudah pasti rusak itu. Bunga-bunga yang seharusnya indah dihancurkan, diinjek-injek. Nah, ini ya. Jadi apa ini menurut sama gimana kira-kira fenomena ini di masyarakat? Apakah dampaknya apa? Minta pendapatnya juga. Nah, dari kalian semuanya yang itu jangan ngantuk. Tujuannya itu jangan ngantuk. Nah, itu apa
Apa kira-kira? Kalau Bapak tampilkan tentang ini. Nah, ini apa komentarnya apa? Mungkin Selvia Lestari. Pendapat saya boleh demo, tapi tidak boleh anarkis. Nah, hal itu dapat menyebabkan hal-hal yang berdampak negatif. Oh ya, seperti ngerusak. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ya demokratis, yang demokratis, menerima semua aspirasi apapun. Jadi nanti kalau sampai jadi bupati, jadi kepala desa, jadi aparat pemerintah lah pokoknya, jadi apa namanya yang membantu pemerintah, wali kota, gubernur, nah itu harus mau didatangin oleh masyarakat. Pak, di sana loh Pak, jalannya rusak. Diterima semuanya aspirasi rakyat itu, ditampung sarannya apa, pendapatnya. Jadi tidak merasa cuma duduk-duduk di ruangan sambil minum kopi, nah, masyarakatnya datang udah nanti aku yang ada gitu. Jadi misalnya ya namanya kan kita tidak tahu juga nanti kedepannya ada yang misalnya Suci jadi apa namanya Poluan, jadi bupati Kuburaya kan kita tidak tahu juga. Nah, misalnya Yusnawati jadi menteri perekonomian. Jadi kita harus punya cita-cita itu yang tinggi, jangan nanggung-nanggung. Misalnya Pak saya mau jadi orang yang iya bermanfaat masyarakat tetap, tapi kita menjalankannya dengan konsep, dengan cara yang berbeda. Kalau masuk ke legislatif, sampai bisa buat aturan tentang kebijakan ini, tentang amar ma'ruf nahi munkar harus segera ditegakkan. Kalau sampai duduk di legislatif punya kebijakan untuk itu, punya bisa bikin aturan, bisa bikin semuanya. Jadi kita tetap menerapkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi di segala cara, metodenya kayak gimana. Nah itu ya. Jadi itu bagus sekali tadi dari teman kalian Selvia Lestari. Kemudian ini yang selanjutnya di sini ada konsep Bapak ambil dari Nahdlatul Ulama, itu ada kata amar ma'ruf nahi munkar. Di sini adalah prinsip dasar kalau di organisasi perkumpulan masyarakat yang besar nih ya. Ini Nahdlatul Ulama ini organisasi yang besar sekali. Tingkatnya sampai ke dunia paling besar dan jamaahnya paling banyak sedunia paling banyak. Nah di situ ada konsep dan prinsip tentang amar ma'ruf munkar yang ada dalam Nahdlatul Ulama. Ini Bapak ambil dari Nahdlatul Ulama. Nah di situ bijaksana dalam mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan atau menolak dari segala bentuk keburukan yang merusak kehidupan. Nah kalau di Nahdlatul Ulama itu kan ada hubbul waton minal iman, itu yang ada di masyarakat atau dunia lain nggak ada. Mencintai kebersamaan, mencintai negeri sendiri, adanya perdamaian. Kalau nggak damai kayak yang ini di Rusia dengan Ukraina, itu dulu satu negara itu jadi satu, bapak dan anak. Nah sekarang bertempur, teman bisa bayangkan. Mau belanja ke pasar, tengah jalan kena tembak orang mati, kita jadi kali, ya kan? Nah itu, jadi zaman bersyukur menjadi warga negara Indonesia yang negaranya damai, bijaksana dalam mengajak kepada kebaikan. Nah di situ, nah ini prinsip dasarnya yang ada di Nahdlatul Ulama. Nah dari sini mungkin ada pertanyaan. Nah, nanti kalau ada pertanyaan Bapak yang nanya. Materi kita atau materi yang kemarin tentang keautentikan Al-Qur'an atau mungkin tentang hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Nah, silakan. Bebas ya. Jadi kalau tidak tahu itu bertanya ya, nanti tersesat pula. Nah, mau memberikan kebijakan tidak sesuai, nah itu bisa salah nanti kebijakannya. Tanya kepada orang yang lebih mengerti. Kalau mau memberikan informasi juga seperti itu, harus bertanya kepada yang lebih tahu. Jangan tahu-tahu, wah enggak Pak, saya gengsi mau nanya, nanti dikira saya ilmunya kurang, ada gitu. Saya kan ustadz, ada ustadz itu. Sama ustadz harus diskusi dengan ustadz. Jangan nanti terus, wah di depan tuh tidak boleh ada intervensi, tidak boleh kayak gitu.
Jadi harus ada menerima. Sampai nyarankan apa? Oh harus gini. Namanya kita sama-sama belajar ya. Nah, jadi kalau ini slide yang terakhir, nah, diperhatikan di depan. Di materi awal pagi hari ini, nah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Kira-kira Bapak mau minta satu menyimpulkan sedikit tentang materi kita. Ayo, siapa yang bersedia atau mau menyimpulkan semuanya? Yusnawati. Kesimpulan dari materi ini, kesimpulannya kebajikan dengan yang ma'ruf pasti akan mendapatkan keberuntungan dan kebaikan. Sebaliknya kemungkaran dan kejahatan pasti akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Ya, terima kasih Siti Yusnawati telah menyimpulkan materi. Jadi semuanya itu juga harus kita seleksi, kita sesuaikan mana yang harus kita laksanakan, mana yang harus kita tinggalkan. Jangan semuanya kita laksanakan semuanya. Nah, nanti akan mengakibatkan hal-hal yang negatif atau kalau kita lepas kontrol, tidak punya controlling, tidak punya pengeriman, kebablasan terus. Jadi kalau laju nabrak, makanya fungsinya rem di motor itu untuk selain untuk menekan kelajuan, terus yang lainnya untuk mengurangi, meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan. Nah, itu kita harus punya rem dalam materi amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi dari sini baik sudah bisa menguasainya. Nah, yang pasti nanti materi ini juga kita bahas secara rinci di pembelajaran berikutnya. Nah, ini yang terakhir. Nah, itu ada untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, Bapak mau minta ketua kelas untuk memimpin berdoa. Nah, silakan ada ketua kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca kata majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, nah, kalian sudah berdoa, kemudian semoga pembelajaran pada pagi hari ini mendapatkan barokah, kemanfaatan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi dari Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.